Selamat berjumpa para rekan mahasiswa yang terkasih. Ini mahasiswa semester 4 dari Sekolah Tinggi Kate-Ketik dan Pastoral Rantepao, Stikpar Toraja, yang bersama-sama menyiasati dan tidak lumpuh di tengah pandemi COVID-19 ini, tetap dengan segala kesulitan tantangan yang ada, kita mengadakan pembelajaran, melanjutkan diskusi kita, melanjutkan refleksi kita tentang gereja. Khususnya secara sistematis kita telah membahas apa itu eklesiologi, dan tentu ujungnya nanti kita akan melihat juga misiologi. Tentu ini dua bidang yang saling terkait satu sama lain. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah melibatkan diri secara aktif dan proaktif dalam forum diskusi yang sudah kita laksanakan selama kita mengadakan perkuliahan pada tanggal 22, kemudian yang terakhir itu tanggal 29 April yang lalu. Ada rupa-rupa pertanyaan dari yang sangat informatif, teknis, praktis, sampai pertanyaan yang sangat teologis, dogmatis, pastoral, dan isu-isu aktual yang terjadi di tengah umat, bahkan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Saya berterima kasih dan mengapresiasi keterlibatan kita semua, dan pertanyaan-pertanyaan kalian inilah yang menginspirasi saya untuk membuat sebuah kompilasi, mengumpulkan seluruh pertanyaan itu dan menjadikan ini sebuah pemicu bagi saya untuk berpikir, berefleksi lebih dalam, dan mencari solusi bagaimana membagikan buah-buah refleksi ini, khususnya tentang eklesiologi dan misiologi. Maka hari ini secara global saya membuat semacam summary untuk materi perkuliahan dan refleksi serta buah-buah dari diskusi yang sudah kita laksanakan bersama. Eklesiologi ini sangat menarik bagi kita sebagai anggota umat Allah, karena pertama-tama sebetulnya kita merefleksikan diri kita sebagai anggota umat Allah. Dan refleksi yang kita lakukan ini bertolak berpangkal dari ajaran Konsili Vatikan II tentang gereja, khususnya konstitusi dogmatis tentang gereja Lumen Gentium. Dan teman-teman, terima kasih sudah membuat resume dari artikel 1 sampai 17. Ini sebetulnya yang menjadi frame atau kerangka pemahaman dasar kita tentang gereja sebagaimana diajarkan oleh para Bapak Konsili Vatikan II. Dan Konsili Vatikan II mengajak kita semua untuk menyelami kembali dasar yang kokoh ajaran tentang siapa itu gereja dan apa yang dilakukannya di tengah dunia berdasarkan sumber-sumber biblis, sehingga begitu banyak kutipan yang kalian jumpai ketika membaca, mendalami, menganalisa, dan membuat sebuah sintesa dari konstitusi dogmatis tentang gereja yang kita kenal Lumen Gentium. Gereja sebagai anggota tubuh Kristus, sebagaimana sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu dibentuk oleh 3 kelompok yang tak terpisahkan. Kelompok gereja yang bersiarah di muka bumi ini kita semua, bersama dengan para pimpinan kita, bersama dengan anggota-anggota umat Allah yang lain, dengan strukturnya yang ada, dengan semua sarana-sarana keselamatan yang dipercayakan oleh Kristus kepada gerejanya, dan semua karya yang telah dilaksanakan oleh gereja sampai hari ini untuk menjadi sakramen, tanda dan sarana yang mempersatukan manusia dengan antar sesama manusia, antar umat beriman dan mempersatukan manusia beriman ini dengan Allah yang menyelamatkan kita. Maka yang kedua, kita mesti ingat, bukan hanya kelompok yang bersiarah ini yang membentuk gereja Kristus, tapi juga umat beriman yang telah berulang sedang berjuang menjalani masa penyucian
inilah mereka yang kita sebut gereja yang sedang berjuang di api penyucian sebelum mereka menikmati kebahagiaan kekal yang Tuhan berikan. Mengapa? Karena kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. No man is perfect. Dan kita semua sekalipun sudah menerima baptisan, memang dalam baptisan itu dosa asal kita telah dibersihkan. Kemudian kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi saudara-saudari Kristus, menerima Roh Kudus, tetapi kita masih mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa, jatuh dalam dosa, tidak setia pada janji baptis kita. Bahkan setelah kita menerima sakramen Krisma pun, kita tidak mampu sepenuhnya menjadi saksi Kristus lewat kata dan karya sebagai orang beriman. Maka pada saat tertentu dalam kelemahan dan keterbatasan kita menjauh dari Tuhan, bahkan jatuh dalam dosa, tidak setia pada perintah cinta kasih yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Justru kita melakukan atau mengatakan hal yang sebaliknya, yang bertentangan dengan jati diri kita dan panggilan kita sebagai orang Kristiani, anggota umat Allah. Maka ada umat yang sedang berjuang, saudara-saudari kita kaum beriman yang sedang berjuang menjalani masa penyucian itu. Ini yang kita sebut gereja yang berjuang. Mudah-mudahan gereja yang berbahagia. Mereka semua yang sudah berada di surga bersama dengan para kudus, bersama dengan Bunda Maria, Santo Yosef, para martir, dan semua yang telah menerima mahkota kehidupan kekal sebagaimana dijanjikan oleh Kristus, bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman, dan tak seorang pun yang percaya kepadaku akan kubiarkan binasa. Karena anak manusia diutus ke tengah dunia ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk membinasakan, melainkan memberikan hidup yang kekal. Sebagaimana bacaan yang kita dengarkan pada bacaan Injil minggu yang lalu dan juga pada hari-hari ini mengingatkan kita bahwa Kristuslah gembala baik yang menyerahkan hidupnya untuk keselamatan domba-dombanya, sehingga kita semua memiliki hidup dalam kelimpahan. Nah, dari 3 kelompok anggota umat Allah ini, secara khusus kita membicarakan umat Allah yang sedang bersiarah di muka bumi ini. Tetapi umat Allah ini harus dipahami, kita hayati, kita refleksikan berpangkal dari ajaran Konsili Vatikan kedua, khususnya Lumen Gentium. Maka pada poin yang pertama kita melihat hakikat gereja sebagai persekutuan umat Allah, sebagai komunio. Mengapa penting komunio ini, persekutuan ini? Karena keselamatan yang dikerjakan oleh Allah dan terpenuhi dalam diri Yesus Kristus dan diteruskan oleh Roh Kudus sampai hari ini itu berciri komunal. Jadi orang diselamatkan bukan sebagai pribadi-pribadi saja, tapi sebagai komunitas. Karena Allah telah memanggil dan memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Dan Israel yang baru, kita semua dipilih menjadi juga anggota umat Allah karena Kristus sang juru selamat. Kalau dahulu ada Musa yang memimpin umat Israel, sekarang Kristus menjadi Musa baru yang memimpin umat Allah yang baru. Dan umat Allah inilah yang berziarah menuju pada kepenuhannya di Yerusalem surgawi. Maka umat Allah yang berziarah ini itu mempunyai dua aspek atau dibentuk oleh dua aspek yang tak terpisahkan, aspek ilahi dan aspek insani. Dan dalam aspek insaninya yang kita melihat ada anggota-anggota umat Allah yang berziarah, itu pun masih ada klaster atau kelompok-kelompoknya, bukan pengelompokan yang ditekankan, tapi karena ada struktur yang menjadi ciri khas gereja Katolik, yaitu hierarki yang dikehendaki oleh Kristus sendiri, yang berpangkal dari panggilan 12 rasul, dewan para rasul yang diketuai oleh Petrus. Dan dewan inilah yang sampai hari ini mengemban tanggung jawab melaksanakan tugas mengajar, tugas menguduskan dan memimpin, mempersatukan seluruh umat Allah dimanapun di seluruh penjuru muka bumi ini, di bawah pimpinan Sri Paus dan bersama para
uskup yang membentuk dewan para uskup. Maka hierarki ini mesti dipahami dalam konteks atau kerangka pokoknya, yakni dewan para uskup yang diketuai oleh Sri Paus. Karena para uskuplah yang menjadi pengganti para rasul. Bukan sebagai pribadi-pribadi, tapi sebagai kelompok. Maka ciri suksesinya itu adalah kolektif kolegial. Kolegialitas para uskup ini hanya bisa bersatu ketika ada yang memimpinnya. Maka dari antara mereka dipilihlah salah seorang yang juga uskup. Jadi Paus ini adalah seorang uskup gereja Roma, yang memimpin juga seluruh gereja yang ada di muka bumi ini. Kita sebut gereja universal. Sementara di masing-masing wilayah ada gereja lokal yang kita sebut keuskupan, yang dipimpin oleh setiap uskup diosesan, oleh seorang uskup diosesan, yang dibantu oleh para imam dan para diakon. Para imam tidak menerima imamat penuh. Imamat penuh itu diterima oleh uskup sendiri, tetapi para imam seperti saya mengambil bagian dalam imamat dan tanggung jawab reksa pastoral sang uskup saya, uskup John Liku, uskup kita di keuskupan ini, Keuskupan Agung Makassar. Sementara para diakon mengambil bagian dalam karya di tengah gereja ini dengan kekhususannya pada pelayanan. Maka sebut diakon, pelayanan, diakonia. Dalam 5 pilar gereja kita lihat juga pelayanan pada bidang liturgi, kemudian pada bidang secara khusus lihat di Lumen Gentium artikel 29, itu pelayanan liturgi, sabda, dan amal kasih. Maka kalau dalam perayaan Ekaristi, mengapa diakon yang membaca bacaan Injil? Ini karena kekhususan tugas seorang diakon membantu uskup, dan yang kalau diakon ada di situ adalah tugas dari seorang diakon untuk membacakan Injil. Kemudian dalam karya-karya cinta kasih itu menjadi medan pelayanan yang dipercayakan kepada seorang diakon. Sedangkan kami para imam mengambil bagian dalam tugas yang dipercayakan oleh uskup, khususnya mengambil bagian dalam tiga utamanya, untuk mengajar, mewartakan, seperti yang saya lakukan hari ini juga. Ini bagian dari tugas mengajar, bonus docendi. Kemudian juga melaksanakan tugas memutuskan, merayakan sakramen, khususnya perayaan Ekaristi, sakramen tobat, melayani sakramen baptis, dan sakramen yang lain, perminyakan misalnya. Kemudian tugas memimpin, khususnya dilaksanakan oleh para pastor paroki yang menjadi wakil representasi dari uskup yang mestinya memimpin umat secara langsung di situ. Tapi misalkan di Makassar ini, di Keuskupan Makassar ada 48 paroki, maka tidak mungkin uskup hadir di setiap paroki. Oleh karena itu, Monsignor John Liku mengangkat seorang imam dengan SK yang resmi, bahkan ada pelantikan sekarang sebagai pastor paroki, itu di Benum untuk melaksanakan tugas tiga tugas utama itu: mengajar, menguduskan, dan mengembalakan umat Allah yang berada di wilayah parokinya. Maka seorang pastor paroki diberikan yurisdiksi dalam batas-batas wilayahnya. Saya sebagai imam tamu misalkan tidak bisa begitu saja masuk ke semua wilayah paroki, melaksanakan pelayanan di situ tanpa, orang Jawa mengatakan, kolonun, komunikasi atau bahkan minta izin dengan pastor paroki. Bahkan untuk pelaksanaan pelayanan tertentu, misalkan melakukan perkawinan, saya membutuhkan delegasi dari pastor paroki demi sahnya pelayanan sakramen yang saya lakukan bagi pasangan suami istri yang hendak menikah, calon pasutri yang hendak menikah. Ini struktur yang pertama, ada hierarki. Ini adalah kelompok orang-orang yang menerima tabisan suci, yaitu tingkat tabisan yang mulai dari tabisan diakonat, tabisan presbiterat, dan tabisan episkopat, yang menjadi kepenuhan dalam penerimaan sakramen tabisan suci. Maka kardinal misalkan tidak ditabiskan, beliau hanya dilantik untuk jabatan
yang memang menjadi bagian dari kehormatan dalam gereja untuk tugas-tugas yang penting membantu Sri Paus, dan tugas utamanya adalah memilih Paus ketika terjadi yang namanya tahta lowong atau sedi vacante, ketika Sri Paus mengundurkan diri seperti Paus Benediktus ke-16, atau kalau Sri Paus wafat seperti Paus Yohanes Paulus kedua yang sekarang sudah menjadi Santo Yohanes Paulus kedua. Nah, dalam masa sedi vacante inilah para kardinal melaksanakan tugas utama untuk memilih dari antara kardinal yang punya hak untuk memilih dan dipilih sebelum berusia 80 tahun, itu melaksanakan yang namanya proses konklav, memilih Sri Paus yang akan memimpin seluruh gereja universal. Tapi Paus pun tidak ditabiskan, inaugurasi. Setelah dia dipilih secara resmi dan setelah menerima secara resmi pemilihannya itu, lalu dia kalau sudah menerima tabisan sebagai uskup, ini diandaikan bahwa seorang kardinal, kan sekarang sudah menjadi aturan dalam gereja bahwa seorang kardinal mesti menerima tabisan episkopat, maka dengan tabisan episkopatnya atau sebagai seorang uskup, kardinal yang terpilih ketika resmi terpilih dan menerima dengan resmi bahwa dia dipilih untuk menjadi paus, lalu sejak saat itu ketika dia diinaugurasi, dia menerima kuasa yang penuh, supreme power dan full atas kuasa tertinggi dan penuh atas seluruh gereja universal dan juga atas gereja-gereja lokal. Tetapi tidak berarti bahwa Sri Paus mengintervensi semua kegiatan reksa pastoral yang dilakukan tanpa tanggung jawab setiap uskup. Tidak. Uskup bukan wakil dari Paus. Uskup melaksanakan dengan otoritasnya sendiri sebagai pengganti para rasul. Kalau kita membaca lengkapnya, nanti kalian bisa lihat di Lumen Gentium artikel 27. Pada tugas mengembalakan itu, uskup melaksanakan tugas-tugasnya di wilayah keuskupannya, di batas-batasnya itu sebagai wakil dan utusan Kristus, disebut dengan jelas. Para uskup memimpin gereja-gereja khusus yang dipercayakan kepada mereka sebagai wakil dan utusan Kristus. Maka mereka mempunyai kuasa berdasarkan jabatannya, ya, langsung melaksanakan pribadi atas nama Kristus sendiri sebagai wakil Kristus, dan mempunyai hak dan kewajiban di hadapan Tuhan untuk menggembalakan umat Allah. Maka uskup memiliki 3 kuasa: eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai pembuat undang-undang untuk melaksanakan reksa pastoral terhadap seluruh umat Allah yang percayakannya secara efektif. Kemudian selain hierarki, kita pindah sekarang kelompok yang kedua adalah biaran-biarawati. Saya menggunakan istilah biaran-biarawati supaya tidak rumit untuk kalian. Ini kelompok religius, biasa disebut kaum religius, yang ciri khasnya menghayati, mengucapkan dan menghayati 3 kaul. Ini 3 nasihat Injil: kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Kaul kemurnian mengajak seorang biarawati atau biarawan untuk menghayati cinta yang tak terbagi bagi Kristus, baik dalam doa maupun dalam karya. Yang kedua, kaul ketaatan membuat dan mengajak seorang biaran-biarawati untuk hidup penuh ketaatan kepada Allah, pada kehendak Allah yang tampak dalam kehendak dari pemimpin yang legitim. Seorang provinsial mengutus seorang biarawan atau biarawati untuk melaksanakan karya pastoral tertentu atau misi ke tempat tertentu. Tugas perutusan diterima itu berasal dari Kristus sendiri yang menghendaki ia melaksanakan tugas itu. Maka ini bukan pertama-tama taat kepada pimpinan per se sebagai pribadi, sebagai manusia, tetapi sekedar memenuhi kewajiban, tetapi ini mendengarkan suara Tuhan melalui pimpinan yang legitim.
Ini ketaatannya, sehingga membutuhkan di sana penyangkalan diri dan penyerahan diri, membaktikan hidup untuk karya atau misi yang dipercayakan oleh Kristus melalui pimpinan di tarekat itu. Kemudian yang ketiga ada kaul kemiskinan. Ini penolakan untuk memiliki, menggunakan secara berlebihan harta duniawi, sarana-sarana, fasilitas yang disiapkan, yang ada di tengah dunia ini, bahkan yang dimiliki oleh tarekat. Orang melepaskan diri dari keterikatan terhadap kepemilikan terhadap harta benda. Maka seorang biarawati atau biarawan sebelum mengucapkan kaul-kaul dia melepaskan semua haknya. Ini renounce the right. Dia melepaskan haknya untuk memiliki harta benda, karena hartanya yang paling berharga dan tak tergantikan Kristus sendiri, yang ia cintai, ia layani melalui atau dalam diri saudara-saudarinya, khususnya yang miskin, yang lemah, dan tak berdaya. Dan kelompok ketiga adalah kaum awam. Ini yang kelompok yang paling besar dalam gereja. Jadi yang membentuk umat Allah yang paling besar ini kaum awam, yang ciri khasnya menurut Lumen Gentium artikel 31, kalau kita lihat baca dengan baik, bahwa ciri khasnya adalah sifat keduniaannya. Maka ada yang jangan disalahartikan keduniaan berarti awam ini hanya memikirkan hal duniawi. Tidak. Justru awam diutus untuk meresapi dunia, tata dunia ini dengan nilai-nilai Injil. Inilah kekhasannya, menjadi politisi, menjadi pebisnis, menjadi pedagang, dan seterusnya. Hidup berkeluarga itu menjadi ciri khas kaum awam yang menghayati panggilan yang diterima oleh Kristus, melaksanakan imamat umum, juga tugas menguduskan, mengajar, dan memimpin di bidangnya masing-masing dengan nilai-nilai Injil. Maka dengan melaksanakan tugasnya khas ini, awam berkolaborasi, bukan hanya terpisah, baik dengan religius, awam bisa berkolaborasi lebih-lebih dengan hierarki, mengambil bagian dalam karya dan pelayanan reksa pastoral di tengah umat Allah. Maka dalam perayaan Ekaristi kita lihat kolaborasi, ada imam yang memimpin, ada suster di situ yang menyanyi, latihan kor, ada awam menjadi lektor, ada awam menjadi membawa persembahan dan seterusnya, masih jadi organis dan seterusnya. Ini kolaborasi dari seluruh anggota umat Allah. Tetapi yang melaksanakan tugas khusus di tengah dunia dengan ciri keduniaannya itu, yang terlibat dalam menyucikan tata dunia ini dengan nilai Injil adalah kaum awam. Maka dengan penjelasan ini saya melihat semakin konkret sekarang kita memahami hakikat gereja sebagai umat Allah. Dan dalam umat Allah ini hakikatnya juga tampak bagaimana Kristus sang kepala sekarang ini hadir dalam diri para uskup yang memimpin komunitas-komunitas umat Allah ini, menyatukan, menguduskan, dan menggembalakan semuanya. Kristus sendiri melalui para wakil yang ada di tengah dunia ini, dan melanjutkan karya para rasul dan para uskup, dibantu oleh para imam dan diakon, dan itu dengan kolaborasi para biarawati dan juga seluruh umat awam membangun satu tubuh Kristus. Maka gereja sungguh menghadirkan gereja Katolik sebagai tubuh Kristus, karena semua dengan peran seperti tubuh punya fungsi berbeda-beda, tetapi untuk satu tubuh yang sehat, yang bertumbuh, yang kemudian kita lihat menjadi saluran keselamatan bagi semua orang. Maka gereja hanya ketika bersatu dan Kristus mampu menjadi sakramen keselamatan universal, sebagaimana ditegaskan dalam Lumen Gentium artikel 48. Dan dalam kesatuan dengan Kristuslah ini tampak misterinya, aspek ilahi, dan membiarkan Roh Kudus terus-menerus membaharui gereja, menuntun gereja, sehingga tidak pernah gereja berhenti membaharui diri dengan ungkapan Ecclesia Semper Reformanda. Gereja terus-menerus membaharui diri karena Roh Kudus juga yang menuntun gereja. Nah, dalam Lumen Gentium artikel 1 sampai artikel 4 ini diletakkan dasar-dasarnya bagaimana gereja hanya mampu melaksanakan misinya di tengah dunia, menjadi sakramen keselamatan dalam Kristus, memancarkan Kristus sang terang
Lumen Gentium, terang para bangsa, ketika gereja bersatu dengan Allah Tritunggal melaksanakan tugas ini. Tiga tugas utama yang diemban, yang dipercayakan oleh Kristus atau mengambil bagian dalam tiga tugas Kristus, Tria Menara Kristi, tugas mengajar, menguduskan, dan tugas memimpin atau menggembalakan. Nah, dengan memahami bagaimana gereja sebagai umat Allah, sebagai tubuh Kristus, dan sebagai misteri dan sakramen, kemudian kita lebih mudah memahami 5 pilar sebagaimana yang tampak dalam gereja perdana dan juga kita praktekkan sampai hari ini, yaitu pewartaan, kerikma, kemudian setelah orang mendengarkan pewartaan itu mungkin ada yang bertobat sehingga dibaptis dan terbentuklah persekutuan umat Allah yang disebut koinonia. Setelah itu iman itu tidak diterima begitu saja kemudian disimpan, tetapi kemudian dikembangkan, bahkan dirayakan dalam perayaan liturgi. Inilah pilar liturgia. Kemudian ketika iman itu dirayakan, kita menerima berkat yang berlimpah, kita tergerak dan digerakkan oleh iman, sehingga iman ini menjadi iman yang hidup dan berbuah dalam cinta kasih. Itulah pelayanan. Ini pilar diakonia yang sampai hari ini kita lakukan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, begitu banyak karya gereja yang mewujudkan cinta kasih, keberpihakan kita, anggota gereja dan seluruh umat Allah pada kaum yang lemah dan miskin. Ada PSA, ada Caritas, ada macam-macam karya yang kita lakukan. Di paroki ada seksi sosial yang menjadi perpanjangan tangan komunitas umat beriman ini untuk berbela rasa, untuk menolong meringankan penderitaan saudara-saudari kita. Karena dalam wajah mereka yang menderita inilah kita melihat wajah Kristus yang menderita, yang tersalib demi keselamatan kita. Kemudian pilar yang berikut, ketika kita melaksanakan ajaran Kristus, mewujudkan iman kita dalam perbuatan cinta kasih yang konkret, terutama keberpihakan kita dan kebersamaan kita dengan saudara-saudari kita yang menderita. Inilah wujud konkret dari kemartiran kita dalam era dewasa ini. Menjadi martir tidak harus dan bukan hanya satu-satunya jalan dengan menumpahkan darah, tapi juga dengan menumpahkan keringat kita, menumpahkan pikiran kita, menumpahkan seluruh cinta kasih kita bagi sesama. Di situ kita telah melaksanakan karya yang konkret dari penyangkalan diri, pemberian diri melalui kemartiran di tengah dunia ini. Maka 5 pilar ini menjadi konkret ketika kita memahami dengan baik bagaimana gereja sebagai umat Allah yang bersiaran di tengah dunia ini satu sama lain dengan fungsi dan peran masing-masing, dengan tanggung jawab masing-masing, mengambil bagian membangun tubuh Kristus yang hadir di tengah dunia menjadi sakramen keselamatan. Dan pada pelaksanaan misi itulah gereja sesungguhnya menyatakan diri sebagai misionaris Kristus, gereja misioner. Maka memahami misiologi sebagai sebuah ilmu atau refleksi sistematis tentang perutusan gereja di tengah dunia tidak bisa dilepaskan dari eklesiologi. Gereja yang adalah tubuh Kristus diutus ke tengah dunia ini menjadi sakramen keselamatan universal, dan semua terlibat, menjadi biarawan atau biarawati, yang menjadi orang tertabis atau yang sebagian besar adalah kaum awam, mengambil bagian dalam perutusan gereja untuk memancarkan bahwa Kristuslah Lumen Gentium, terang para bangsa yang datang untuk menyelamatkan semua orang. Selamat belajar mandiri, jaga kesehatan, dan hindari kontak dengan orang lain pada saat pandemi ini agar COVID-19 ini juga bagian dari partisipasi kita mendukung pemerintah memutus penyebaran COVID. Ini wujud dari kepedulian kita di tengah krisis ini sebagai anggota gereja, bahwa kalau kita bersatu sebagai bersekutu, mewujudkan komunio kita bersama dengan pemerintah dan semua yang berkehendak baik menghentikan COVID-19, disinilah kita melaksanakan misi gereja. Eklesiologi yang sejati, misi yang sejati ketika kita
mampu wujudkan dalam aksi nyata. Inilah wujud kesaksian kita, kemartiran kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.